Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian majelis zikir rutin, yaitu majelis zikir insan kamil, dan kajian tafsir Al-Quran di dalam situasi dan kondisi yang berbeda, dikarenakan saat ini kondisinya sedang PPKM, status COVID sedang darurat saat ini, maka diputuskan untuk kajian rutin majelis zikir insan kamil tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya, tetapi hanya dibatasi untuk 10 orang dengan mengikuti protokol kesehatan, sehingga bagi para jamaah yang tidak bisa menghadiri acara pada malam hari ini dan hanya bisa menonton melalui YouTube, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan wabah virus corona ini segera diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan kegiatan majelis zikir insan kamil dan majelis sholawat serta majelis zikir yang lainnya bisa berjalan seperti sedia kala. Kita bisa zikir dengan gembira, kita bisa mengaji dengan gembira, kita bisa bersholawat dengan gembira, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-47 dan 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israila, udhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ya bani Israil, wahai anak keturunan Israil. Masih ingat siapa Israil itu? Masih ingat Israil itu siapa? Israil itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nama lain dari Israil adalah Nabi Yakub. Kalau kita mengkaji surat Al-Baqarah dari awal sampai saat ini, surat Al-Baqarah ayat pertama sampai kelima itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang ke-6 dan ke-7 itu menceritakan tentang ciri-ciri orang yang kafir. Ayat yang ke-8 sampai ke-20 itu menjelaskan tentang orang munafik, bagaimana perangainya dan lain sebagainya. Kemudian setelah menjelaskan orang munafik, dilanjutkan tentang seruan Allah kepada manusia untuk menyembah Allah, dan dilanjutkan dengan kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini semuanya dibahas secara singkat, ayatnya tidak panjang. Tapi begitu masuk di dalam bab Bani Israil yang diawali dari ayat ke-40, ini membahas tentang Bani Israil sampai juz 2 nanti. Jadi saya qulu sufaha'u dan lain sebagainya itu menjelaskan tentang bangsa Israel. Kenapa kok sampai sepanjang itu? Karena banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari seputar kisah perjalanan dari bangsa Israel. Ya bani Israil, wahai anak keturunan Israel atau anak keturunan Nabi Yakub. Berarti bangsa Israel yang sekarang itu juga keturunan dari Nabi Yakub. Jadi mereka keturunan Nabi Yakub, para habaib itu keturunan Nabi Muhammad. Nah, kita juga sama, keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam ya. Kita keturunannya Nabi juga. Ya bani Israil, wahai anak keturunan Israel, bisa dikondisikan biar fokus ke sini semua ya. Udhkuru, ingatlah kalian semua. Kaliannya itu siapa? Udhkuru, kaliannya siapa? Ingatlah kalian semua. Siapa? Bani
Israil. Kan yang pertama ya Bani Israil, wahai anak keturunan Israil. Berarti uzkuru, ingatlah kalian semua kaliannya ke Bani Israil. Ya Bani Israil, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ingatlah kalian semua atas nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. Itu kalimatnya sama. Ya Bani Israil, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Dan sekarang ayat yang ke-47, Allah mengulangi dengan kalimat yang sama. Ya Bani Israil, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya selisih 7 ayat, Allah mengulangi kalimat yang sama kepada bangsa Israel. Padahal Al-Quran ini jangankan satu kalimat, satu huruf pun tidak akan ada kesia-siaan di dalamnya. Setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu pasti mengandung hikmah pembelajaran yang kalau kita renungkan akan menjadi kebaikan buat kita. Nah, kenapa Allah mengulangi sampai 2 kali? Tujuannya adalah ini adalah wujud cinta dan kasih sayang Allah kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang spesial sebelum Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari keturunannya Nabi Yakub, diteruskan sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, bangsa Israel ini banyak mendapatkan keistimewaan yang tidak didapatkan oleh bangsa manapun. Yang ini sudah kita bahas di kajian-kajian yang sebelumnya. Yang pertama, tidak ada satu bangsa yang punya stok nabi lebih banyak daripada bangsa Israel. Karena nabi dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa alaihissalam itu semuanya dari bangsa Israel. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya adalah keturunan bangsa Israel, keturunan dari Nabi Yakub. Maka ini kan istimewanya luar biasa. Keluarga Nabi, orang keturunan kiai aja udah hebat, turun-temurun kiai kan udah hebat, turun-temurun habaib udah hebat. Ini turun-temurun Nabi. Jadi secara keistimewaan sudah luar biasa. Belum banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada bangsa Israel yang tidak pernah didapatkan oleh bangsa yang lain. Seperti Allah berikan kepada mereka makanan dari langit turun langsung ke mereka, itu juga hanya kepada bangsa Israel. Yang insya Allah ayatnya nanti akan kita bahas. Pada zaman Nabi Musa pernah terjadi sekali, pada zaman Nabi Isa juga terjadi 1 kali. Diabadikan dalam satu surat namanya Al-Ma'idah. Apa artinya Al-Ma'idah? Al-Ma'idah ada yang tahu apa artinya? Hidangan dari langit. Jadi makanan itu turun dari langit. Itu pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi bangsa Israel berulang-ulang mendapatkan kenikmatan. Kemudian kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi selain Al-Quran, masih ingat kitab apa? Taurat, Zabur, dan Injil. Ketiga kitab ini kesemuanya diberikan kepada bangsa Israel. Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa keturunan Israel. Kemudian Zabur kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud juga keturunan Israel. Injil diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga keturunan Israel. Kan rukun iman ada 6. Salah satunya iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah apa saja yang wajib dihafal? 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. 3 kitab ini semuanya turun ke bangsa Israel. Ini kan betapa istimewanya bangsa Israel. Maka diingatkan oleh Allah, hai bangsa Israel, ingatlah atas nikmat yang telah aku berikan kepada engkau, yang telah aku anugerahkan kepada dirimu. Kenapa diulang 2 kali? Karena kasih sayang dan cintanya Allah kepada bangsa Israel. Jadi kalau ada orang tua mengingatkan anaknya lebih dari 1 kali, itu benih ceremi, itu wujud cintanya orang tua kepada anak. Cuma anak zaman sekarang ini kan kadang keterlaluan. Dibilangi orang tua sekali 2 kali sudah duson, sudah marah. Orang tua kok cek cereminya, bapak ibu saya kok ceremi. Ngomong sekali aja udah cukup, ngapain ngomong
berkali-kali. Padahal mengingatkannya itu wujud cinta dan kasih sayangnya orang tua kepada anak, yang mungkin bahasa itu tidak kita sukai, cara susunan bahasanya tidak disukai, tapi ada hikmah, ada niat baik di balik susunan bahasa yang diucapkan kepada kita. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wa anni, dan sesungguhnya aku, dan bahwasanya aku, anni, bahwasanya aku. Akunya itu siapa? Yang mengatakan aku siapa? Wa anni, dan bahwasanya aku, Allah. Yang mengatakan aku itu adalah Allah. Faddaltukum, telah mengutamakan kalian, mengistimewakan kalian. Kaliannya siapa? Bani Israel. Alal alamin, atas seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, menurut ulama tafsir mengatakan bahwa bangsa Israel diistimewakan dibandingkan seluruh bangsa yang ada di muka bumi itu adalah pada zaman sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad, bangsa yang terbaik, yang paling istimewa itu adalah bangsa Israel. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW hadir, maka bangsa yang terbaik itu adalah umatnya Nabi Muhammad, umat Islam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi. Kata Allah di dalam Al-Quran, kuntum khayra ummatin, kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Nah, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya nasikh dan mansuh. Nasikh dan mansuh itu artinya ayat Al-Quran yang satu menghapuskan ayat Al-Quran yang lainnya, yang lama. Jadi kalau di dalam Al-Quran mungkin pernah diterangkan bahwa bangsa Israel ini bangsa yang paling diistimewakan. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan kalian telah diistimewakan dibandingkan semua bangsa di seluruh dunia, di seluruh alam ini. Itu dihapuskan dengan ayat yang turun kepada Rasulullah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi. Jadi umat Islam saat ini menjadi umat yang paling diistimewakan dibandingkan seluruh umat yang ada di muka bumi ini oleh Allah. Tapi bangsa Israel ini sampai sekarang tidak mengakui itu. Bangsa Israel ini tetap mengakui bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan. Kita ini adalah bangsa pilihan. Kita ini adalah yang diistimewakan oleh Tuhan. Maka selain dari kita, darahnya halal untuk ditumpahkan, tanahnya halal untuk diambil. Itulah yang terjadi di Palestina sampai detik ini. Bangsa Israel itu merasa bangsa pilihan Tuhan, sehingga selain bangsa Israel itu adalah budaknya bangsa Israel, dan boleh diperlakukan sesuka hatinya bangsa Israel. Alhamdulillah, untung Israel jauh dari Indonesia. Bayangkan kalau Israel dekat sama Indonesia, kayaknya perang terus setiap hari. Orang Israel dengan Palestina konfliknya sampai sekarang tidak selesai-selesai. Dan itu bukan masalah politik Israel dan Palestina. Israel dan Palestina itu sudah masalah agama. Karena kita diamanahkan oleh Allah untuk menjaga 3 masjid yang suci, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka kalau ada umat Islam yang tidak sakit hati dengan perbuatan Israel menyerang Palestina, itu dipertanyakan seberapa kuat keislamannya. Orang di dalam Al-Quran sudah jelas kan, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini yang terjadi saat ini. Jadi bangsa Israel tetap merasa dirinya yang paling mulia. Bangsa selain bangsa Israel itu adalah budak yang bisa diperlakukan sesuka hatinya. Nah, beda dengan umatnya Nabi Muhammad. Kalau cara pikirnya umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, yang diistimewakan oleh Allah, dan punya semangat untuk membuat umat selain umat Nabi Muhammad mau beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Prinsipnya umat Islam itu adalah bukan selamat sendirian. Ya, saya selamat, yang lain tidak selamat, tidak ngurus, yang penting saya selamat. Enggak begitu. Tapi umat Islam itu adalah bagaimana caranya saya bisa selamat dan saya bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Itu spiritnya umat Islam itu seperti itu. Wattaku, dan takutlah kalian semuanya. Wattaku,
dan waspadalah kalian semuanya. Wattaku, dan hati-hatilah kalian semuanya. Ittaku itu satu akar kata dengan takwa. Tadi di kajian hadis pegawai dibahas juga ya. Wattaku, ittaku itu sama satu akar dengan takwa. Apa makna takwa? Benih takok kesetua. Kalau dalam istilah pesantren, takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu istilah bahasa pesantrennya. Tapi akar katanya orang Arab menggunakan kalimat takwa ini dengan 3 makna. Yang pertama yaitu takutlah kalian semua. Takwa itu maknanya takut. Yang kedua, takwa itu maknanya hati-hati. Yang ketiga, takwa itu maknanya waspada. Apa makna waspada? Waspada itu lebih tinggi daripada hati-hati, betul-betul menjaga diri. Kenapa kok kita harus waspada? Karena tidak ada 1 detik pun, bahkan sepersekian detik pun, tingkah laku kita yang luput dari pandangan Allah. Setiap detik, setiap nafas, setiap tindakan kita, itu semuanya selalu berada di dalam pengawasan Allah. Lisan boleh mengatakan kebaikan, tapi kalau hatinya kotor, walaupun seluruh manusia tidak bisa membaca, Allah tetap mengetahuinya. Orangnya kelihatan baik, kan ini kan sudah zamannya banyak orang kelihatan baik, banyak orang kelihatan alim, kelihatannya agamis. Kalau suruh mengambil kitab ayat-ayat Allah, suruh menyampaikan dalil, pinternya luar biasa. Tapi ternyata apa yang diucapkan dengan aslinya tidak sama. Suka nyuruh orang bayar zakat, malah korupsi uangnya zakat. Nyuruh orang sholat, malah korupsi uangnya masjid. Nyuruh orang baca Al-Quran, malah korupsi uang pengadaan Al-Quran. Suruh sempurnakan rukun Islam yang kelima, malah korupsi uangnya haji. Nah, ini model-model seperti ini, itu orang yang tidak takut kepada Allah. Karena kalau dia takut, dia waspada, tidak mungkin dia berani melakukan hal tersebut. Karena dosa yang terkecil pun Allah tahu. Jadi makna wattaku, waspadalah kalian semua. Kaliannya siapa? Masih Bani Israel. Nah, kenapa saya berulang-ulang ini kaliannya siapa, kaliannya siapa? Maksudnya adalah memang ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang mana? Bangsa Israel yang mana? Kan bangsa Israel itu banyak, dari zaman Nabi Yakub sampai sekarang. Nah, ayat ini secara khusus kepada bangsa Israel yang mana? Yang mana? Yang dulu yang mana? Bangsa Israel itu kan banyak, dari zaman Nabi Yakub, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Dawud, zaman Nabi Muhammad, sampai detik ini. Bangsa Israel yang mana yang dimaksud ayat ini? Zaman Nabi Muhammad. Karena kan ini kan peristiwanya terjadi, Rasulullah ada di Madinah dan berhadapan dengan orang Yahudi, yang mana orang Yahudi itu mengingkari Rasulullah. Ketika diperintahkan udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, Allah itu mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel, semua bangsa di muka bumi ini tidak pernah oleh Allah diberikan informasi tentang kedatangan Nabi dan Rasul terakhir, tetapi justru bangsa Israel adalah bangsa yang berulang-ulang diingatkan oleh Allah tentang kedatangan Nabi dan Rasul yang terakhir dari kitab-kitab sucinya. Bangsa Israel itu diamnya ada di mana? Tinggalnya di mana? Bangsa Israel tinggalnya di mana? Di Palestina. Dari zaman Nabi Musa itu di Palestina. Loh, kok bisa dari Palestina nyasar nyampe ke Madinah? Padahal Madinah itu bangsa Arab, bukan bangsa Israel. Kok bisa orang Israel nyampe ke Madinah? Karena di kitab suci mereka diterangkan akan datang Nabi, penutup para Nabi, itu yang ciri-cirinya seperti ini. Tinggi badannya, modelnya begini, perawakannya seperti ini, bentuk wajahnya, detail semua diceritakan. Bahkan tempat kelahiran dan tempat kematiannya juga diceritakan secara detail. Sehingga orang Israel itu tahu
bahwa nanti Rasulullah ini, Nabi terakhir ini akan muncul di Madinah. Makanya mereka hijrah ke Madinah, menanti-nanti menunggu Nabi yang terakhir. Dan itu dikabarkan kepada bangsa Arab yang tinggal di Madinah. Makanya kalau kalian belajar sejarah, itu Rasulullah lebih gampang dakwah kepada orang Madinah daripada ke orang Mekah. Karena orang Mekah sama sekali tidak dapat info tentang Nabi Muhammad. Mereka tetap menganut agama kepercayaan orang tuanya, menyembah berhala, Lata, Uzza, Mana, dan lain sebagainya. Sehingga ketika datang Nabi Muhammad terkejut, tidak pernah dapat info tentang Nabi, tahu-tahu Nabi hadir. Tapi kalau orang Madinah, ini bahkan beratus-ratus tahun sebelum Rasulullah lahir, sudah diceritakan tentang kenabian Nabi Muhammad. Akan datang Nabi yang terakhir. Sehingga orang Arab yang ada di Madinah pun menanti-nantikan ke Rasul yang paling terakhir. Nah, ketika Rasulullah ini betul-betul muncul, dakwah ke orang Madinah mudah diterima. Sehingga akhirnya memuluskan dakwahnya Rasulullah sampai terjadi proses hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah sampai ke Madinah. Nah, begitu nyampe di Madinah, nabinya sudah ada, yang dikabarkan oleh orang Israel ke bangsa Arab ini beneran sudah ada. Ternyata bangsa Israel justru malah tidak mau beriman kepada nabi yang mereka kabarkan sendiri. Kenapa kok tidak mau beriman? Alasannya sederhana. Apa itu? Karena Nabi Muhammad ini bukan nabi yang berasal dari bangsa Israel. Kan mereka merasa wa anni faddaltukum 'alal alamin. Mereka merasa bangsa yang paling diistimewakan. Kenapa kok nabi yang terakhir malah dari bangsa Arab, bukan dari bangsanya sendiri? Sehingga keluar ucapan mereka, memang Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, tapi nabi untuk bangsa Arab saja, bukan untuk seluruh umat manusia. Nah, ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan yang batil, yang bertentangan dengan apa yang mereka ketahui. Mereka tahu bahwa ini nabi yang terakhir. Mereka bukan hanya mengimani, tapi mengajarkan manusia untuk iman kepada nabi ini. Tapi ternyata ketika nabinya datang, justru malah mereka yang pertama kali secara terang-terangan memusuhi nabi tersebut. Nah, jadi ini yang ditegur oleh Allah, kamu tuh udah dikasih nikmat bahwa akan datang nabi yang terakhir, dan kamu mengimani, kamu semangat, kamu bergembira untuk menyambut nabi yang terakhir. Loh, kenapa ketika nabinya datang kok malah kamu tidak mau beriman? Jadi kurang lebih bahasa simpelnya itu begitu. Sehingga setelah diingatkan tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah, Allah mulai memberikan peringatan kepada mereka. Jadi ayat yang ke-47 itu menerangkan tentang nikmat. Allah mengingatkan nikmat yang diberikan kepada bangsa Israel. Ayat yang ke-48 ini adalah peringatan Allah kepada bangsa Israel. Jadi Allah itu begitu indahnya Al-Quran ini berwarna-warni, mulai dari peringatan nikmat, kemudian mengingatkan nikmat, peringatan itu secara tersusun rapi ada di dalam Al-Quran. Wattaku, dan takutlah kalian semuanya, yauman, pada suatu hari. Kenapa kok yauman, bukan al-yaum? Kenapa kok wattaku yauman, bukan wattakul yauma? Ada yang tahu enggak? Kan bisa aja kan, wattakul yauma, kan bisa toh? Kalau dalam kaidah bahasa Arab, ini saya anggap ngerti semua. Wattakul yauma, kan bisa. Tapi kenapa Allah mengatakan wattaku yauman? Apa bedanya al-yaum dengan yauman? Kalau al-yaum itu banyak hari. Al-yaum itu harinya itu bisa ditebak. Bukan tidak diketahui, justru harinya bisa ditebak. Al-yaum, hari yang bisa diidentifikasi. Contoh, wahyu Allah yang terakhir turun kepada Rasulullah itu bunyinya bagaimana? Ada yang tahu enggak? Wahyu Allah yang turun terakhir kepada Rasulullah. Kalau wahyu pertama, Iqra. Wahyu terakhir, ada yang tahu? Al-yauma akmaltu lakum dinukum. Al-yauma, pada hari ini. Spesifik, pada hari ini. Bisa ditebak harinya kapan.
al-yauma akmaltu lakum dinukum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Jadi Allah menegaskan Islam ini adalah agama yang sempurna, dan selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Pada hari Rasulullah menyampaikan wahyu ini. Jadi mulai dari wahyu tersebut disampaikan ila yaumil qiyamah nanti, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Jelas harinya. Nah tapi ini wattaku yauman, takutlah kalian semua pada suatu hari. Harinya kapan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu dengan hari yang dimaksud oleh Allah ini. Wattaku yauman. Jadi Al-Quran itu satu kata pun itu kalau dikaji bisa punya pemahaman yang sangat mendalam. Dan ini dibutuhkan kegembiraan dan keseriusan. Kalau ngantuk tak kira nyantol, mohon ketondu. Kalau disuruh ulangi yang ketondu tidak mungkin ingat. Orang yang tidak ketondu aja tidak ingat. Wattaku yauman, dan ingatlah dan takutlah pada suatu hari la tajzi nafsun an nafsin. La tajzi, tidak dapat menolong nafsun an nafsin, antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Akan datang satu hari di mana pada hari itu tidak ada yang bisa tolong menolong satupun. Kalau di dunia masih bisa saling tolong menolong. Umpama naudzubillah amit-amit salah satu di antara kita naudzubillah ada yang konsumsi narkoba, umpama masuk ke pengadilan, kira-kira kalau punya orang dalam bisa ditolong apa enggak? Oh tenang, ada orang dalam, tinggal berapa uang punya, insya Allah bisa keluar. Sudah narkoba masih pakai insya Allah lagi, insya Allah bisa keluar. Tapi pada hari itu enggak ada orang yang bisa nolong kita. Bahkan orang tua nggak akan mikirin anaknya. Kalau di dunia ini orang tua kan kepikiran terus dengan anaknya. Bener nggak? Anaknya nangis, langsung kepikiran. Anaknya sedih, langsung kepikiran. Tapi nanti pada hari itu, orang tua satu pun tidak akan ingat kepada anaknya. Karena saking takutnya dengan apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Tidak ada satu suami pun yang ingat dengan istrinya, walaupun sekarang banyak suami yang tidak ingat sama istri. Tapi konteksnya beda. Kalau pada hari itu suami tidak ingat sama istri karena saking takutnya. Kalau sekarang kan suami tidak ingat sama istri saking kreatifnya kan gitu. Istri, tidak ada satu istri pun yang ingat dengan suaminya. Tidak ada satu saudara ingat dengan saudaranya, itu tidak ada. Semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Masa nggak hafal ini? Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu semua orang akan lari min akhi, dari saudaranya, ndak ngurus dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi, ndak urus dengan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, ndak urus dengan kerabat, sahabat, istri dan anak-anaknya. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi kalau sekarang kita itu masih bisa minta pertolongan ke siapapun ketika dalam kondisi sulit. Misalkan kamu melanggar tidak pakai helm, ditilang, punya kenalan polisi, bisa ditolong. Punya orang dalam, bisa ditolong. Kamu benar atau salah, masih ada yang membela. Tapi nanti akan ada satu hari di mana tidak ada satu orang pun yang bisa menolong orang lain karena saking bingungnya untuk menolong dirinya sendiri. Nah ini diingatkan oleh Allah kepada bangsa Israel, yang itu juga diingatkan kepada diri kita. Bahwa sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka selagi masih dikasih kesempatan untuk hidup, banyak-banyaklah berbuat baik. Karena nanti ketika sampai pada waktunya, tidak ada seorang pun yang mampu menolong diri kita, bahkan diri kita pun tidak bisa membantu diri kita sendiri, nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Wala yuqbalu minha syafa'atun, wala yuqbalu, dan tidaklah akan diterima minha, darinya, syafa'at.
Apa makna syafaat? Ada yang tahu makna syafaat? Apa makna syafaat? Hah? Apa? Bukan hidayah, petunjuk. Syafaat? Barokah, ya barokah. Syafaat pertolongan. Kalau buka di Al-Quran terjemah, syafaat itu pertolongan. Tapi secara bahasa, syafaat itu bukan pertolongan. Syafaat itu penggenapan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kan sering mendengar kalimat itu ya. Itu artinya mudah-mudahan dapat penggenapan dari Rasulullah. Maksudnya penggenapan itu bagaimana? Tahu nggak ketika kita sudah wafat di padang mahsyar, kemudian ada yaumul mizan, hari timbangan amal baik dan buruk, yaumul hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk. Nah finalnya terakhir harus melewati sirat. Pernah dengar ini enggak? Jembatan yang tipisnya itu rambut dibelah menjadi 7 dan lebih tajam dari pedang manapun yang ada di muka bumi ini. Nah ini kita semua akan melewati sirat itu. Nah yang selamat akan sampai melewati sirat ini masuk ke dalam surga. Yang tidak selamat jatuh ke dalam neraka. Nah untuk bisa selamat ini caranya bagaimana? Caranya adalah melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah. Sholat, ini kan diperintahkan oleh Allah. Sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan, ini diperintahkan oleh Allah. Zakat, diperintahkan oleh Allah. Haji bagi yang mampu, diperintahkan oleh Allah. Nah, setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, setiap kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah yang kita lakukan, itu akan membentuk sebuah nur atau cahaya. Nah, cahaya ini ibaratnya pulsa, harus memenuhi kuota tertentu supaya kita bisa sampai ke surga. Jadi ibaratnya umpama kita itu pakai kendaraan, nah kendaraannya itu harus dicas dulu. Nah, cara ngecasnya itu yaitu dengan sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kalau baterainya cukup, kalau cahayanya cukup, maka akan sampai selamat ke tujuan. Tapi kalau baterainya tidak cukup, di tengah-tengah jalan mogok jatuh ke dalam neraka. Simpelnya begini. Nah, pertanyaannya saat ini, mulai dari kita akil balik, diwajibkan untuk sholat sampai detik ini, sudah berapa banyak sholat yang dengan sengaja kita tinggalkan? Mulai dari akil balik sampai detik ini, sudah berapa banyak puasa Ramadan yang kita tinggalkan? Sudah berapa banyak zakat yang dengan sengaja tidak kita bayarkan? Ini masih berbicara rukun Islam. Kita belum berbicara sudah berapa banyak orang yang kita sakiti hatinya. Sudah berapa banyak dosa yang kita perbuat. Nah pertanyaannya, kalau dengan semua amal yang kita lakukan ini sampai kita wafat nanti, kira-kira mungkin nggak kita bisa nyampe ke surga? Dengan amalnya kita nih jujur-jujuran. Kalau saya pribadi, saya yakin kalau dengan amalnya saya, nggak nyampe saya ke surga. Kalau saya pribadi, nggak tahu mungkin ada di antara yang hadir merasa nyampe ke surga. Gitu. Nggak mungkin nyampe dengan dosa yang kita lakukan. Maka karena baterainya nggak cukup, karena bensinnya nggak cukup, bahan bakarnya nggak cukup, kita butuh yang namanya penggenapan. Nah, penggenapan ini datangnya banyak. Satu, dari Rasulullah. Rasulullah ini bisa memberikan syafaat kepada diri kita. Ketika di perjalanan bensinnya tidak cukup, melalui barokahnya Rasulullah, dari syafaatnya Rasulullah, bensin yang mau habis ini diisi oleh Rasulullah, sehingga akhirnya yang harusnya kita jatuh ke neraka diselamatkan nyampe ke dalam surga. Bagaimana caranya supaya mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah, berusaha dengan sungguh-sungguh mencintai Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya. Yang namanya cinta itu kan selalu ingin menyenangkan dan mengikuti apa yang dia cintai. Contoh, ada seorang laki-laki yang tidak suka makan sayur, misalkan, tidak datang orangnya. Ada laki-laki yang tidak suka makan sayur, misalkan. Tapi karena cinta, dan yang dicintai ini senang makan sayur,
dan memaksa yang mencintai ini untuk makan sayur, walaupun tidak suka makan sayur, gara-gara cinta maka dia akan makan sayur. Ini kekuatan cinta. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, walaupun kita tidak suka dengan dengan sunnahnya, tapi karena kita cinta pada sosok Rasulullahnya, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita akan lakukan walaupun dengan terasa berat, tapi kita akan gembira melakukannya karena kita cinta. Nah, cintanya kita inilah akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Yang kurang-kurang amalnya kita ini akan digenapi oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah akan menyelamatkan kita. Satu itu ya. Syafaat dari mana lagi datangnya selain dari Rasulullah? Dari mana? Dari mana lagi? Dari anak. Kalau dari orang tua tidak disebutkan. Kalau dari orang tua itu disebutkannya secara umum, tidak secara spesifik. Umumnya yaitu ridhallahu fi ridhal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Kerelaan Allah, ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Maka secara umum baik di dunia maupun di akhirat, anak ini akan selamat kalau orang tuanya ridho kepada dirinya. Tapi yang secara spesifik disebutkan bisa memberikan syafaat atau pertolongan itu adalah anak. Anak yang soleh, apalagi anak yang hafal Al-Quran. Anak yang soleh itu akan memberikan kebaikan dan keselamatan buat kedua orang tuanya. Bahkan diterangkan ketika orang tua sudah wafat, orang tua ini sudah meninggal, punya anak, anaknya sodakoh. Walaupun sodakohnya ini tidak diniatkan untuk orang tuanya yang sudah wafat, tapi pahala sodakoh ini tetap mengalir kepada orang tuanya. Kenapa? Karena ketika orang tuanya masih hidup, orang tuanya yang mencontohkan kepada anaknya untuk sodakoh. Anaknya sholat, subuh bangun, sholli fardhu subhi, Allahu Akbar. Tidak ada niatan, ya Allah saya sholat subuh, niat pahala saya berikan kepada kedua orang tua saya. Itu tidak ada, niatan itu tidak ada dari anak tersebut. Tapi pahalanya oleh Allah tetap diberikan kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya mengajarkan atau berusaha untuk kebaikan si anak tersebut. Makanya jangan heran dalam sebuah kitab diterangkan, ada orang tua yang semasa hidupnya amalnya pas-pasan. Sholatnya pas-pasan, zakatnya pas-pasan, pokoknya ibadahnya itu sedang-sedang saja. Tapi ketika dia wafat, masuk ke dalam surga, dia terkaget-kaget dengan fasilitas surga yang dia dapatkan. Dia ini, aku tidak pantas, mestinya dapat surga kelas ekonomi, ternyata dapat surga kelas VVIP. Nah, ini apa yang membuat saya mendapatkan surga kelas VVIP? Ternyata penyebabnya cuma satu. Dia punya anak, anaknya itu dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Bukan dia yang ngajarin ngaji. Orang tuanya tidak ngajarin ngaji. Orang tuanya tidak ngajarin gimana caranya sholat. Orang tuanya tidak ngajarin gimana caranya baca Al-Quran. Tapi karena dimasukkan ke dalam pondok, bapaknya bodoh, ibunya bodoh, tidak bisa baca Al-Quran. Dari pagi sampai malam banting tulang untuk mendapatkan rezeki yang halal supaya anaknya ini bisa mondok. Nah, ketika anaknya sudah keluar, ngerti tentang ilmu agama, alim tentang ilmu agama, akhirnya begitu orang tuanya wafat, apa yang didapat di pondok ini diamalkan. Sholat 5 waktu dikerjakan. Kok bisa dia tahu rukun sholat? Dari mana? Dari mondok. Dan dia bisa mondok gara-gara siapa? Gara-gara bapak dan ibunya. Maka pahalanya mengalir kepada ayah dan ibunya. Kok bisa dia jadi orang yang baik? Karena mondok. Di pondok diajarin akhlak. Kok bisa dia masuk pondok? Karena ayah dan ibunya. Bahkan ayah ibunya tidak ngajarin, cuma nganterkan tok untuk ngaji, itu pahalanya tetap kembali kepada orang tuanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan selamat di dunia dan akhirat, satu, banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah. Yang kedua, didiklah anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Kalau kita tidak bisa mendidik anak kita, maka titipkan kepada orang yang bisa mendidik, seperti madrasah-madrasah, taman-taman pendidikan Al-Quran, pondok-pondok pesantren yang tentunya harus diseleksi dulu madrasahnya seperti apa, pesantrennya bagaimana, karena sekarang juga banyak kiai-kiai yang
tidak mencerminkan sifat seorang ulama, oknum kiai yang justru menggunakan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini jangan dimasukkan ke situ gitu, masukkan ke pondok-pondok yang tepat. Itu kedua. Yang ketiga, apa yang bisa memberikan syafaat kepada kita? Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabihi, karena nanti pada hari kiamat Al-Quran itu datang memberikan syafaat kepada orang yang suka membacanya. Maka bergembiralah jadi pegawainya toko Gladys. Ketika omset tidak tercapai, diwajibkan untuk hafalan. Secara tidak langsung kalian dipaksa untuk dekat dengan Al-Quran. Nah, kalau sudah dekat dengan Al-Quran, maka kalian akan mendapatkan pertolongannya Al-Quran. Karena satu huruf di dalam Al-Quran itu mengandung 10 kebaikan. Kamu baca satu huruf, kamu mendapatkan pahala seperti melakukan 10 kebaikan. Walaupun bacanya kekel-keen, walaupun tajwid makhrajnya tak tepat, tapi kamu baca, itu satu huruf 10 kebaikan. Bayangkan, setiap hari kalian menghafal 3 ayat, itu hurufnya berapa banyak. Apalagi sekarang bulan Zulhijjah, bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu bulan haram. Pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Setiap kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan ini itu pahalanya dilipat gandakan. Misal, ada orang meninggal. Kalau ada orang meninggal, biasanya kamu nyumbang apa enggak? Nyumbang. Misalkan nyumbang, ada orang meninggal, Yuhas nyumbang gula 2 kilo. Misalkan kan gitu. Gula 2 kilo. Tapi karena kebetulan yang meninggal pas bulan Zulhijjah, bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, walaupun nyumbangnya cuma 2 kilo, oleh malaikat dicatatnya itu 10 kali lipat. Nyumbangnya 20 kilo, walaupun nyumbangnya cuma 2 kilo. Kalau di bulan Ramadan, dilipat gandakan jadi 70 kali lipat. Nyumbang 1 kilo, direken 70 kilo. Oh, Yuhas nyumbang 140 kilo di bulan Ramadan. Makanya kalau bulan Ramadan sering-sering berdoa supaya banyak orang yang sehat. Bukan mendoakan yang meninggal. Hanya Pak Gatot yang fokus ya. Perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita. Saya punya keyakinan semua pegawai Gladys yang sudah berjalan selama 3 minggu ini, kita berlakukan harus menghafal Al-Quran. Kalau omset turun, minimal, walaupun kamu punya masalah tidak bisa diselesaikan, tapi minimal secara pikiran dan hati kamu akan lebih tenang ketimbang dulu tidak dekat-dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu selalu menenangkan orang yang membaca dan mendengarnya. Banyak, syafaat itu banyak. Kalau dijelaskan satu persatu sampai subuh tidak selesai. Pada intinya, syafaat itu adalah penggenapan dari amal-amal yang kurang yang kita lakukan. Mungkin sholat kita, mungkin sholat 5 waktu dijaga, tapi bisa jadi wudhunya tidak betul. Akhirnya sholatnya tidak sah. Mungkin sholat sama wudhunya sudah betul, tapi sebelum sholat kita dengki sama orang lain, kita memfitnah orang lain, kita ngerasani orang lain. Akhirnya setiap kebaikan yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, tidak ada nilainya. Mungkin kita nggak dengki sama orang lain, tapi secara tidak sengaja kita menyakiti hati orang lain. Nah, maka perbanyaklah jalur-jalur yang bisa mendatangkan syafaat. Berbakti orang tua, baca Al-Quran, sholawat kepada Nabi, berbanyak taubat, berbanyak sodako, sering berkumpul berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang baik itu akan menjadi syafaat buat yang lainnya. Misalkan umpama saya ketika meninggal karena banyaknya dosa, oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Terus Luqman masuk ke dalam surga. Protes Luqman ke malaikat. Disampaikan kepada Allah, ya Allah, kenapa itu? Bos saya itu kenapa kok masuk ke neraka? Padahal dulu bareng-bareng sama saya sholat jamaah, bareng-bareng sama saya ngaji, bareng-bareng sama saya baca Ratibul Haddad. Itu tidak pantas ada di neraka itu mestinya ada di surga. Nah, karena barokah teman yang baik ini,
harusnya saya masuk ke dalam neraka, karena barokahnya teman yang baik diangkat oleh Allah, dipindah ke dalam surga. Makanya dekat-dekatlah dengan orang yang baik, karena orang baik akan memberikan pertolongannya kepada diri kita. Selanjutnya, wala yu'khadhu minha adlun, wala yu'khadhu, dan tidaklah akan diambil minha, darinya, adlun. Apa makna adlun? Adlun, apa maknanya? Adil. Apa makna adil? Ada yang tahu enggak? Ini kan suka nih sekarang ngomong, kita harus menegakkan keadilan. Kan banyak yang ngomong gitu toh. Kita menuntut keadilan. Apa makna adil? Ada yang tahu? Apa makna adil? Adil itu secara bahasa Arab, makna dari adil itu adalah tebusan. Nah, maksudnya tebusan itu bagaimana? Setiap tingkah laku dan tindakan yang kita lakukan itu harus ada nilai dan konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu namanya adil. Kalau sama rata, itu tidak adil. Kenapa? Misalkan punya anak 1 SD, 1 SMP, 1 SMA. Kan keperluannya tidak sama. Kan iya toh? 1 kuliah. Masa iya yang SD dikasih 2.000, yang kuliah dikasih 2.000 juga? Nah, ini kan tidak adil namanya. Jadi nilai dan konsekuensinya itu harus sesuai, proporsional, sesuai dengan tebusannya masing-masing. Nah, Islam ini adalah agama yang paling adil. Tapi banyak orang menganggap Islam ini agama yang kejam. Contoh, kalau dalam Islam, as-sariqu was-sariqatu falyaqta aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka harus dipotong tangannya. Ini ajaran Islam. Pertanyaannya, kejam atau adil motong tangan bagi pencuri? Kejam atau adil? Nampaknya kelihatannya kejam kalau mengikuti hawa nafsu. Tapi faktanya motong tangan itu adalah adil. Coba bayangkan, dikasih amanah berupa jabatan, punya tanggung jawab uang rakyat sedemikian banyaknya, kemudian korupsi. Hukumannya penjara cuma 3-4 bulan. Hukumannya 6 bulan. Kuat bayar, cepat keluar. Ini kan tidak adil. Kira-kira kalau misalkan koruptor, itu hukumannya potong tangan, ada nggak yang berani korupsi? Ada 1 korupsi, potong 1. Yang lain nggak akan berani korupsi. Maka dengan dia tidak korupsi akan tercipta keadilan. Betul enggak? Dengan dia tidak korupsi akan tercipta keadilan. Mengorbankan 1 tangannya koruptor, menyelamatkan seluruh bangsa dan negara. Tetapi ketika, wah ini kejam, tangannya kok dipotong. Akhirnya menentang tangan dipotong, dipenjara cuma 4 bulan. Nah, menyelamatkan tangannya koruptor, mengorbankan bangsa dan negara. Maka potong tangan itu adalah adil. Gitulah. Nah, kita ini sering tertipu dengan hawa nafsunya kita. Seolah-olah ini kejam. Hukum zina misalkan. Kalau belum menikah, hukum Islam, syariat Islam, zina itu apa syariatnya? Dicambuk 100 kali. Jadi bukan rajam, dicambuk 100 kali kalau belum menikah. Jadi punggungnya ini pakai itu, cambuknya itu menjalin itu loh. Menjalin yang ini dipukul sekuat-kuatnya 100 kali. Itu kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, kemudian zina dia, maka hukumannya dikubur sampai leher, dilempar batu kepalanya sampai mati atau rajam. Kejam atau tidak kira-kira? Kejam. Kelihatannya kejam, tapi nggak kejam. Kenapa? Karena dengan adanya hukum rajam, umpama terjadi hukum rajam itu betul dilakukan, ada ndak pelakor? Ada ndak pebinor? Apa pebinor? Apa pebinor? Penggoda bini orang. Tidak mungkin ada perselingkuhan kalau hukum Islam itu benar-benar diterapkan. Di Arab, mudah-mudahan semuanya bisa ibadah haji, bisa nyampe ke Arab. Di Arab, itu pencuri dipotong tangannya. Kamu coba pergi ke Arab, tidak pernah kamu temui ada orang Arab yang tangannya kotor. Kenapa?
karena hukum potong tangan, tidak ada satupun yang berani mencuri. Itu namanya adil itu. Jadi adil itu ada tebusan secara proporsional. Maka wala yu'khadhu minha adlun, artinya tidak bisa diambil negosiasi keadilan ini ketika di akhirat nanti. Kalau di akhirat akan dipotong tangannya si pencuri ini. Kalau di dunia dipotong sekali, kalau di akhirat dipotong berulang-ulang. Potong tumbuh lagi, begitu seterusnya sampai dosanya habis. Gitu. Dan itu tidak bisa kamu negosiasi. Kalau di sini di penjara masih bisa nego toh, kan? Nego sama polisinya, nego sama penyidiknya, sama jaksanya, sama hakimnya, ya kan? Dinego semuanya, tinggal keluarin duit satu-satu. Kalau mau oknum polisi misalkan dia ndak amanah, oknum jaksa, oknum hakim ndak amanah, diterima, catatannya diganti, tahanannya dikurangin, sebentar keluar. Itu di dunia. Nah di akhirat nanti itu ndak bisa begitu. Malaikat ndak bisa disogok, Allah ndak bisa disogok. Orang yang buat nyogok aja ndak ada. Wala yu'khadhu minha adlun, ndak ada sogokan yang bisa diterima, yang diambil. Walahum yunsarun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Apa makna ditolong? Bagaimana orang ditolong itu dalam keadaan apa biasanya? Orang butuh pertolongan dalam keadaan susah. Jadi ketika kita susah, kita butuh pertolongan dalam segala hal. Contoh, toko. Tidak mungkinlah saya buka toko sendiri, jualan sendiri, ngelayani sendiri, nata stok sendiri, ngitung uangnya sendiri, dan lain sebagainya. Saya butuh pertolongan. Dan dengan adanya pertolongan akan meringankan kesulitan saya. Tapi di akhirat nanti tidak akan ada pertolongan lagi. Apa maknanya? Ketika kita sengsara di akhirat, maka kita akan selamanya sengsara di dalam akhirat. Dan ini beresiko loh. Kenapa? Hidup di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Di dunia ini kan hidupnya sebentar. Tapi hidup kita di dunia yang sebentar ini menentukan bagaimana nasib kita selama-lamanya di akhirat. Kamu berbuat baik paling lama 80 tahun. Ibadah paling lama 80 tahun. Itu pun dipotong masa anak-anak. Ibadah, amal soleh paling lama 80-100 tahun lah paling lama. Tapi amal solehnya kamu yang hanya 100 tahun itu akan dibayar oleh Allah dengan surga dan kenikmatan selama-lamanya. Kira-kira perdagangan seperti ini perdagangan menguntungkan atau tidak? Bisnis menguntungkan. Buat baiknya cuma 100 tahun, umpama kamu dikasih 100 tahun. Kan tidak ada yang tahu. Apalagi musim corona gini kan banyak orang mati mendadak toh. Tidak ada yang tahu kan gitu loh. Nah, umpama ditakdirkan usianya saya misalkan usia 31 tahun, ditakdirkan mati malam ini, berarti kan cuma 31 tahun amal solehnya. 31 tahun berbuat baik, mati masuk surga, selama-lamanya berada di dalam surga. Menguntungkan atau tidak? Menguntungkan. Coba dibalik. Saya umur 31 tahun, nanti malam meninggal. Selama 31 tahun saya berbuat jahat terus, berbuat dosa terus. Semua maksiat dikerjakan, semua dosa dikerjakan, terus meninggal. Saya masuk di neraka selama-lamanya. Dosanya cuma 30 tahun. Di neraka selama-lamanya. Itu kira-kira ruginya luar biasa apa enggak? Memang sholat itu capek. Memang baca Quran itu capek. Memang sodakoh itu enggak enak. Kita capek-capek kerja kok uang dikasihkan ke orang lain. Memang berbuat baik itu tidak enak, melelahkan, tapi cuma sebentar. Setelah itu kita akan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Daripada kita hanya nikmat sebentar, dosa, nikmat. Tidak sholat, itu enak. Tidak usah sodakoh, zakat, enak. Waktunya orang lain puasa, kita tidak puasa, enak. Tapi itu cuma sebentar enaknya. Habis gitu kita selama-lamanya akan tidak enak. Nah sekarang pilihannya ada di tangan kita. Kita mau selamat di dunia, mau selamat di akhirat, itu tergantung bagaimana kita di dunia ini. Mau jadi orang selamat atau enggak selamat. Gitu. Maka selagi masih hidup di dunia ini, ayo kita isi hidup kita dengan kebaikan-kebaikan supaya kita diberikan
keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup, tapi kehidupan kita ini akan memberikan dampak balasan dari setiap yang kita lakukan semasa kita hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini menjadi pribadi yang senantiasa istiqomah berada di jalan Allah, istiqomah untuk menjalankan semua perintah Allah. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang selalu dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, diberikan pertolongan syafaat baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah di surga sebagaimana dikumpulkan oleh Allah di dunia ini. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Informasi untuk pengajian 2 minggu yang akan datang, kita menunggu bagaimana situasi perkembangan kondisi COVID di 2 minggu yang akan datang. Kalau situasinya masih sama seperti saat ini, maka 2 minggu yang akan datang akan kembali diselenggarakan seperti malam ini, dibatasi hanya 10 orang dan dengan mengikuti prokes. Tapi kalau seandainya situasinya mudah-mudahan sudah membaik, maka kita akan selenggarakan di daerah Mengok di Pujer. Rencana awal di rumahnya Mbak Sri. Mudah-mudahan sudah selesai COVID-nya, jadi kita bisa ngaji bareng-bareng. Tapi kalau seandainya ternyata COVID-nya masih belum selesai, ya kita bersabar, ngajinya tidak libur, tapi ngikuti aturan. Kurang lebih seperti itu. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.